الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثير. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 07 bulan Oktober tahun 2022 Masehi, dan bertepatan pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada malam hari nanti tentunya sama-sama kita menyadari malam ke-12 Rabiul Awal. Makanya khatib pada siang berbahagia ini terinspirasi mengambil judul tentang mari kita menyambut hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1444 Hijrah ini, dan sekaligus mari kita tabayun, introspeksi diri, dan sekaligus mari kita mengambil hikmah atas munculnya hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pada saat ini kita melihat kondisi umat kita saat ini tentunya penuh dengan keprihatinan. Yang kita contoh saja bahwa seharusnya masjid kita ini penuh jamaah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena kita masjid dari satu dusun. Satu dusun itu minimal dia katakanlah 150 kakak minimal. Kali 2 saja berarti masyarakat jamaah kita sudah 300 orang minimal kali 2. Tapi saya hitung jamaah kita ini paling ada kurang lebih di bawah 100. Kurang lebih di bawah 100. Sehingga kan separuhnya jamaah kita yang sholat datang ke masjid. Nah, kalau kita lihat sebagian kecil kerja, palingnya pekerja itu katakanlah 10% pekerja yang keluarnya. Dan ini desa, ya beda dengan di kota. Kalau di desa ini saya lihat 90% itu masyarakatnya petani.
Jadi hanya 10% saja masyarakatnya yang pekerja keluar. Nah untuk itu makanya mari kita mengambil hikmah atas kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini, sehingga mari kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama kehidupan kita berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Nah sehingga kalau kita menerapkan kehidupan dalam keluarga kita seperti Rasulullah SAW menerapkan kehidupannya dalam keluarga, maka muncullah di keluarga Rasulullah itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Apabila diterapkan kepada masyarakat dan negara, muncullah negara yang dipimpin oleh Rasulullah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kalau kita terapkan ajaran Rasulullah SAW, maka kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita akan bahagia selamat hidup di dunia, dan kita akan bahagia selamat hidup di akhirat. Nah sehingga jadi jamaah sholat Jumat rahimahullah, maka mari malam kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, mari kita merenung. Sudah sejauh manakah kita mencintai Rasulullah SAW? Sudah sejauh manakah kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita? Nah, sehingga kita harapkan, insya Allah, dengan hijrahnya saya dari Medan ke desa ini, ke Dusun Ampak, desa Petangguan ini, insya Allah akan membawa kemajuan buat kampung dan desa kita ini. Insya Allah, saya akan keliling nanti musola, masjid untuk mengasihkan pengajian-pengajian. Nah, untuk negara dan bangsa, saya sudah pensiun. Sudah 32 tahun saya mengabdi buat bangsa dan negara. Sudah cukup. Saya buat agama, hari tua saya fokuskan untuk agama saya. Agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan insya Allah di kampung saya ini bisa saya kembangkan ilmu agama saya. Nah, itu hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Dan yang terpenting nanti juga kita lihat Rasulullah SAW itu mengajak sahabat-sahabat untuk memakmurkan masjid, terutama sholat subuh, Pak. Kalau sholat Jumat udahlah, tetapi bagaimana ya kita masyarakat ini mengajak, menghimbau kepada masyarakat sekeliling masjid ini untuk bagaimana sholat subuhnya bisa seperti sholat Jumat. Kenapa? Karena keberhasilan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, beliau mengajak umatnya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk bagaimana memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Nah, nanti saya kirim video kepada pengurus masjid, ya bagaimana kita pentingnya menghidupkan masjid. Masjid kita hidupkan 24 jam. Jangan lebih bernilai hotel daripada masjid. Seharusnya lebih bernilai masjid daripada hotel. Hotel hidup 24 jam. Kita yang masjid fitnya hasanah, wafil akhirat hasanah, harus bisa juga dong menghidupkan masjid 24 jam. Artinya kalau bisa di malam masjid kita jangan dikunci. Mari kita himbau masyarakat umat untuk selalu beriktikaf ke masjid, sholat tahajud di masjid. Sehingga nanti pada akhirnya, kenapa kita menarik tadabbur Al-Quran surah At-Taubah dari ayat 1, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, dalam contoh kehidupan kita ini, yang harus kita contoh pertama adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Baru kedua orang tua kita, ketiga pemimpin kita. Nah, kalau pemimpin kita masih tanda petik,
bisa pemimpin itu membuat kita sengsara, menderita. Nah, maka seperti pimpinan negara kita saat ini, pimpinan negara, presiden tidak mampu memberikan contoh teladan buat rakyatnya. Presiden sekarang ini tidak mampu memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Presiden sekarang ini tidak mampu memberikan keamanan buat rakyatnya. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah terbukti beliau, bagaimana beliau bisa mengangkat dari alam yang penuh dengan kegelapan, beliau angkat ke alam yang penuh dengan keimanan terang benderang. Bagaimana beliau mengangkat harkat dan martabat wanita ke tempat yang maqam mahmudal, ke tempat yang tinggi, tempat yang terpuji, diangkat kaum wanita oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cuma sekarang ini banyak wanita-wanita yang merusaknya sendiri, derajatnya sudah diangkat tinggi-tinggi, tapi para wanita-wanita sekarang banyak yang merusaknya sendiri. Kenapa? Karena beliau meninggalkan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, Allah menyatakan Rasulullah Al-Ahzab bahwa wanita diwajibkan untuk menutup aurat serta pakai jilbab. Tapi sekarang kita lihat banyak wanita-wanita yang membuka aurat, yang pada akhirnya memunculkan nafsu gairah laki-laki, dan itu dosa besar bagi wanita-wanita yang membuka auratnya di luar rumahnya dan juga untuk muslim. Nah, sehingga kita lihat sekarang ini tugas kita yang sangat penting adalah bagaimana kita menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan hari kelahirannya ini, ya, dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, nah insya Allah, ya, maka namanya kita bersalawat kepada kekasihnya, kepada baginda, ya, kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah, ya, nanti, ya, kita berdoa, ya, mudah-mudahan yang kita banyak salawat kepada Rasulullah, menghidupkan salawat kepada Rasulullah, ya, insyaallah nanti akan datang, ya, yaitu kesejahteraan, kedamaian, ya, di kampung kita ini, desa kita ini. Kenapa yang kita salawati adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Nah, itu makanya mari kita pertama sekali dalam misi kita mentadaburi ayat Allah tadi. Nah, pertama adalah makana Rasulullah wistu liutamima ahlakul karim. Maka tujuan Rasulullah SAW diturunkan Allah ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Yang mana sekarang ini coba kita lihat, bapak-bapak, ya, bagaimana akhlak manusia sekarang ini, ya, sudah terjadi, ya, namanya degradasi moral, terjadi pergeseran moral. Kenapa? Karena kita kurang kuatnya kita mendidik agama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Sekarang ini orang tua sangat lemah sekali di dalam mendidik rumah tangga terhadap agamanya. Bayangkan kita lihat, ya kan, pendidikan agama dalam rumah tangga itu sangat kurang mendapat dukungan dan respon dari kedua orang tuanya. Saya suruh ngaji, sampai sekarang saya juga suruh ngaji. Insyaallah saya dari umur tamat saya SMP 86 sampai sekarang tetap saya guru ngaji. Berarti saya sudah mengajar ngaji itu kurang lebih, ya, 33 tahun juga saya guru ngaji. Nah, sehingga saya merasakan kalau orang tua di dalam mensupport anaknya untuk mengaji, ya, payah sekali. Padahal itu untuk mendidik anaknya menjadi anak yang, ya, soleh dan soleha. Anaknya soleh dan soleha ini anaknya nanti yang menyelamatkan, membahagiakan orangnya di alam kubur, di alam akhirat.
Kalau dia mendidik anaknya jadi jenderal, jadi kepala sekolah, belum tentu jabatan jenderalnya itu, jabatan kepala sekolahnya itu bisa menyelamatkan orang tuanya di alam kubur. Anak kita jadi polisi, jadi tentara, belum tentu anaknya jadi polisi dan tentara. Ketika orang tuanya meninggal, anak tentara tadi, anak polisi tadi, anak guru tadi, belum tentu dia bisa menyolatkan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, apalagi mendoakannya. Akhirnya kami juga diminta tolonglah Ustaz, serahkanlah Ustaz untuk menyolatkan orang tua saya ini kepada Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, saya serahkan Pak Ustaz. Orang sudah kolonel pangkatnya, ya kan, tentara ada kolonel, polisinya ada kombes dia. Orang tua yang meninggal tak mampu dia menyolatkan imam untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anaknya yang hafizah, otomatis anak yang soleh dan soleha, anak yang hafizah menyelamatkan orang tuanya di dunia wal akhirah, akan menyelamatkan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Tapi kenapa dalam prakteknya bayar ngaji saja sebulan 10.000 saja, 4 bulan tidak dibayar uang ngajinya, karena sampai 5 bulan tidak dibayar uang ngajinya, sehingga diminta sama gurunya, anaknya berminder, akhirnya anaknya berhenti ngaji. Padahal diminta uang ngajinya hanya 10.000 sebulan, Pak. Tidak dikasih minyak lampu. Itu pun payah orang tua membayar uang ngaji anaknya. Tapi ketika anaknya minta, "Ma, aku mau les berenang, Ma." Berapa les berenangnya? Ya, sebulan 50.000, gampang saja dia keluarkan 50.000 untuk les berenang anaknya. "Ma, aku mau les bahasa Inggris, Ma." Berapa les bahasa Inggris sebulan? 150.000, gampang saja dia keluarkan les bahasa Inggrisnya itu anaknya. Padahal itu paling bisa menyelamatkan ya fitnya, akhirat belum tentu. Tapi kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kalau anak kita menjadi hafizah, ya, otomatis dia akan menyelamatkan, membahagiakan orang tuanya di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Nah, itulah makanya dalam misi Rasulullah SAW ini diturunkan ke bumi, ya, terutama adalah untuk memperbaiki akhlak, ya, moral. Maka ayo mari kita, ya, mengajilah kita, belajarlah kita tentang ilmu agama ini, ya, karena perintah Rasulullah, perintah agama, ya, utubul ilal mahdi ilal lahdi. Wajib kita untuk ilmu itu dari buaya sampai ke tiang lahat, ya, wajib kita menuntut ilmu. Dan insya Allah dengan hadir saya kemari, dengan saya pulang kampung, kita buka nanti setiap minggu mengaji di masjid kita ini, belajar kita agama Allah. Ya, tidak usah pikirkan honor saya, ya. Yang penting mau masyarakat mau mengaji, mau belajar, terutama remaja kita. Ya, supaya bagaimana kita bisa sekaligus mengkader, ya, menggembleng, ya, pemuda-pemuda untuk kita siapkan nanti sebagai pengganti kita ketika kita telah meninggalkan, ya, dunia ini, ya. Alhamdulillah saya bisa jadi qori, saya bisa mengajarkan Al-Quran, saya bisa mengajarkan tajwid, ya, terutama juga saya bisa mengajarkan fikih, ibadah, ya. Ini saja kita terapkan ke masyarakat, ya. Tajwidnya bagus, ibadahnya bagus, fikihnya bagus, alhamdulillah. Tambah nanti dalam akhlaknya sedikit. Tapi kuncinya adalah kita mau belajar untuk memperbaiki, ya, akhlak kita, untuk memperbaiki, menambah wawasan kita harus belajar. Nah, bahkan nanti kalau kita ada rezeki, masjid kita ada rezeki, ya, setiap minggu itu judul ceramahnya beda. Kalau malam ini judulnya fikih, hukum fikih, maka mungkin malam Sabtu depan judulnya tentang muamalah
Nanti malam Sabtu ketiga tentang Al-Quran hadis. Nanti malam keempat judulnya Sirah. Jadi banyak judul-judul Islam yang harus kita kembangkan dalam mempelajari agama ini. Kalau Nausoro nggak usah dulu, nggak mampu nanti otak kita belajar Nausoro. Itu khusus orangnya. Tapi minimal tajwid harus kita sampaikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, akhirnya marilah kita memperbanyak selawat ya nanti malam ya. Kita tuh selawatan nanti malam, selawatan kita ya, supaya dengan selawatan itu ya nanti kita undang guru dari belakang Masjid Raya Bukan itu yang hukum saya di sini di malam habis sisa selawatan kita ya, selawatan itulah mengenang kita kepada kelahiran baginda Rasulullah SAW, atau selawatan itu habis maghrib pun bisa, habis maghrib tidak bisa selawatan kita ya. Demikian khutbah yang saya singkat ini ya, dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, pikiran kita, cakrawala kita untuk kita bisa bagaimana ya memakmurkan masjid ini ya, dan memajukan umat Islam dalam kehidupan masyarakat kita ini, dan sekaligus insyaallah mudah-mudahan bagaimana ya masyarakat kita ini kehidupannya makin tahun itu makin meningkat kesejahteraannya dengan kita belajar dan memakmurkan masjid ya. Karena Allah menyatakan terakhir ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kata Allah ya, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang kata Allah, kebanyakan dari kita ini ya yang ada yang banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, sudah bilang as-salatu khairum minan naum. Bangun kita Pak, ambil uduk ke masjid. Itulah orang yang taat tadi. Tapi tadi disebutkan di as-salatu khairum minan naum, ngorok dia Pak. Itu salah satu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita sudah ajar di masjid, pekerjaan apapun berhenti, tinggalkan masjid sholat jamaah. Ya, kalau ada orang minta ke rumah kita Pak, fakir miskin, jangan bilang nggak ada duit Pak, jangan. Ya, berapapun ada duit kita kasih. Berapun tambah beras satu muk. Ya, ini orang fakir miskin itu Pak datang ke tempat kita, itu bisa saja menguji iman kita. Bisa saja itu datang itu para wali-wali Allah, para malaikat-malaikat. Hati-hati kita Pak. Apalagi datang cowok cantik, badannya bau, hati-hati. Bisa saja itu utusan Allah, bisa saja itu para wali-wali Allah, bisa saja itu para malaikat yang menguji keimanan kampung kita ini Pak. Hati-hati Pak. Ya, sampai kita usir, jangan sampai ya. Jangan sampai, hati-hati kita. Ya, akhirnya dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mari kita meningkatkan ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga dalam kehidupan ini yang kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan kebahagiaan ya di dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum wa nazim wa nafa'ana billahi. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, li wa lakum wa li jami'il muslimin wa muslimat wa